Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahrizabai Pratama. Nah, pada pertemuan kali ini kita ada yang sedikit berbeda, yaitu mungkin dari tampilan ini ya, dari tampilan webnya. Nah, kemarin kan kita menggunakan ya yang asal-asalan. Nah, ini sudah sesuai dengan project yang bakal kita buat untuk semester ini ya, project semester. Jadi sudah dibuat semacam asli. Jadi mungkin ada perubahan dari gambar dan fungsi-fungsinya. Oke. Sebelum itu, pertemuan kali ini itu saya akan membahas dan menjelaskan terkait dengan halaman pendaftaran, kemudian halaman login ya yang sudah kami buat ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Kita dari halaman pendaftaran dulu ya. Kita masuk ke activity ya dulu. Oke. Desain. Di sini kita masih tetap menggunakan constraint layout. Kemudian, nah, yang putih ini, nih, agar dia cantik tampilannya, kita menggunakan card view. Ya, kita menggunakan card view di sini. Nah, ini fungsinya agar dia samping-sampingnya tuh membulat, jadi cantik untuk ini. Kemudian kita membahas terkait username. Username itu menggunakan edit text. Kemudian layout weight-nya kita menggunakan wrap content agar menyesuaikan. Kemudian, nah di sini kita menggunakan hint untuk username-nya. Jadi dia tulisannya itu samar, tidak jelas ya, karena kalau misalnya kita menggunakan teks dia akan muncul, dan itu ketika kita menginputkan username kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Nah, sementara ini dia hint. Kemudian untuk password sama dengan username tadi. Kemudian button kita menggunakan button register yang ID-nya itu sudah kita beri nama, yaitu BTN register. Kemudian untuk edit text, untuk confirm pass sama, kita sudah menambahkan ID-nya yaitu confirm pass. Oke, ini sama. Nah, ini kita memasukkan view, gambar, yaitu logo dari website mobile yang kita buat, yaitu langit biru. Nah, ini kita menginputkannya itu dengan klik image view, ya kan? Kemudian jangan lupa juga untuk memasukkan gambarnya itu, jangan lupa gambarnya diubah formatnya ke PNG. Kemudian dimasukkan ke dalam folder drawable, kemudian langit biru ini. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke, kita buka ini dulu ya, mainnya dulu nih, pendaftaran activity. Nah, pendaftaran activity ini kita sudah buatkan. Jadi shared preference ini berfungsi untuk ketika kita melakukan regis, nah dia itu menginputkan atau menyimpan nama, username maupun password yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian jangan lupa untuk variabelnya itu kita panggil di sini. Kita daftarkan BTN regis, kemudian username, password. Ini jangan lupa kalian untuk pemanggilannya agar dia bisa digunakan. Kemudian file A, file B, file C ini untuk menyimpan inputan dari form. Nah, di sini berfungsi untuk menyimpannya. Kemudian di sini ada kondisi if dan else juga. Kemudian, nah di sini menggunakan return at set on click listener. Ini jangan lupa setiap kondisi kita pakai agar dia tidak terus-terusan running. Jadi jika kondisi ini sudah betul, maka dia akan berhenti. Nah, jika kita tidak menggunakan return at set on click listener ini, dia akan terus programnya, dia akan running terus, tidak akan berhenti. Oke, yang else nih kondisi jika salah password dan konfirmasi harus sama, karena kita itu menginputkan password dan konfirmasi password itu harus sama. Jika tidak sama, maka di sini kita buat kondisinya itu kondisi tidak benarnya itu kita buat di sini keterangannya password dan confirm harus sama. Nah, oke. Kemudian
di sini untuk menampilkan snack barnya, pesannya itu. Bisa juga kita contohin dulu. Kita sambil kasih contoh ya. Kita sambil kasih contoh. Oke. Nah, di sini kasih contoh. Misalnya kita inputkan nih, nah username kita. Username anggap kita tulis Riza. Oke. Passwordnya ini misalnya Erki. Nah ini, nih kita anggap kita buat beda, tidak sama ya. Kita regis, maka akan muncul di bawah sini, mungkin nggak kelihatan. Nah di sini akan muncul pesan password dan confirm harus sama. Nah kita harus buat sama seperti ini agar dia berhasil. Darki sama Darki, oke regis. Maka dia akan kembali ke halaman login. Kembali ke halaman login. Nah, pada halaman login ini dia terdapat tombol login dan tombol register. Jika kita sudah mendaftarkan username maupun password kita bisa melakukan login. Namun jika belum, kita bisa menekan tombol register ini. Nah, dia akan kembali ke halaman register. Oke. Coba kita lihat lagi. Kira apa yang belum kita jelaskan? Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman login. Ya, kita jelaskan halaman login. Nah, pada halaman login ini ya seperti tadi, mirip sebenarnya ke layoutnya. Tampilannya itu sama, menggunakan card view juga. Namun di sini lebih sedikit tombolnya dan juga inputan formnya, yaitu cuma hanya ada username dan password. Kemudian di sini juga tombolnya ada dua, yaitu tombol login dan tombol register, yang mengarahkan tombol register ini akan mengarahkan ke halaman regis atau halaman pendaftaran. Sementara login ini akan menampilkan, jika berhasil dia akan menampilkan dashboard. Tampilan dashboard yaitu kalkulator yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini sama saja menggunakan hint. Oke. Nah, di sini image-nya seperti tadi, yaitu logo, yaitu kita memasukkan ke dalam folder drawable ini sama. Oke. Kemudian kita buka login activity-nya. Nah, di sini. Di sini jangan lupa pemanggilan share preference ini untuk agar menyimpan dari register yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini sangat perlu ya. Username dan password berasal dari share preference, yaitu yang seperti kita simpan tadi. Agar dia tersimpan, tiap kita mendaftar dia agar tersimpan. Karena jika kita tidak menggunakan ini akan susah nantinya kita menginputkan ulang, tidak menyimpanlah dia pokoknya. Kemudian di sini untuk kita mendaftarkan tombol-tombol dan fungsi yang sudah kita gunakan lah ya, yang sudah kita pakai di tampilannya. Kemudian di sini btn login ini untuk pemanggilan my activity, karena tombol contoh ya, kita ini dulu kembali, coba kita lagi. Nah, di sini kita pemanggilan untuk main activity-nya btn login.set on click listener. Nah, di sini tombol login ini kita panggil untuk masuk ke halaman dashboardnya main activity. Nah, seperti ini. Nah, jika kondisinya benar, maka dia akan masuk ke dalam dashboard. Nah, ini ya, ini dia. Nah, kemudian untuk kondisinya itu username dan password itu harus sama nih. Nah, dia akan memulai activity-nya. Oke, untuk kondisi else atau kondisi yang salah nih, dia akan menampilkan password dan username salah. Kita coba praktekkan aja di sini. Nah, misalnya kita buat Riza, di sini kan kita sudah ada misalnya Boni. Nah, kita klik login.
maka di bawah dia akan memunculkan snack bar, yaitu oops, username atau password kamu salah. Dan artinya itu kamu menginputkan, kamu memasukkan username ataupun password itu salah ataupun tidak sinkron. Nah, dan jangan lupa dalam setiap kondisi kita menggunakan return at set on click listener agar dia itu runningnya berhenti jika kondisinya benar ataupun salah sesuai dengan yang kita inputkan. Kemudian kita pemanggilan untuk ke halaman registrasi. Nah, ini contohnya. Nah, tombol register ini itu kita masukkan ke dalam login activity, yaitu pemanggilan ke halaman register. Nah, di sini. Ini untuk agar ketika kita klik register, tombol register ini dia akan kembali ke halaman register, yaitu penggunaannya kalau kita tidak memiliki akun, belum pernah mendaftar. Nah, ini fungsinya. Kemudian di sini sama juga untuk menampilkan snack barnya yang password atau username kamu salah. Oke, kita kembali ke main activity. Kita buka main activity-nya. Nah, main activity-nya ini yang berubah dari sebelumnya, yaitu gambar, ya, logo. Nah, logo sudah saya rubah. Kemudian text view, yaitu judul dari mobile yang kami buat ini, aplikasi mobile yang kami buat ini, itu sudah saya rubah menjadi langit biru. Oke, dengan teks style bold, kemudian teksnya langit biru. Nah, ini sudah saya buat. Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini terdapat tambahan tombol logout. Tombol logout ini yaitu saya sudah buatkan ID-nya, itu btn out, agar mudah kita untuk pemanggilannya, mudah untuk membedakannya juga. Kemudian terdapat juga button next, ya kan? Button next sudah saya dijelaskan sebelumnya. Oke, kita buka di sini. Nah, mungkin di sini penginputannya sudah kita tambahkan, yaitu button out, yaitu tombol untuk logout sudah kita tambahkan. Kemudian button next ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Button next ini untuk pemanggilan ke halaman berikutnya. Sementara btn out ini untuk tombol logout. Untuk tombol logout, jika kita tekan tombol logout, maka dia akan memanggil ke halaman login. Kembali ke halaman login. Kemudian di sini, nah di sini itu berfungsi untuk snack barnya tadi. Halo ini snack bar. Nah, itu untuk memunculkan snack barnya. Seperti ini. Nah, salah dia kan? Nah, ini kita ganti. Tombolnya seperti ini. Nah, satu lagi yang ingin saya jelaskan, yaitu jika kita login di sini, kita login coba Riza. Nah, di sini dia akan muncul Hai Riza, dia akan berubah menjadi Hai Riza karena kita sudah melakukan login. Nah, jadi agar dia itu menyesuaikan dengan username yang kamu masukkan. Oke, mungkin video kali ini, percobaan kali ini itu sampai di sini saja. Mohon maaf bila penjelasan saya ada yang kurang jelas ataupun sulit dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.